dampak daripada korupsi terhadap beberapa bidang berdampak: bidang ekonomi, pemerintahan, bidang hukum, lingkungan. Bertumpuk dampak yang terjadi akibat kelakuan daripada kalian para koruptor itu. Tidak terhitung penderitaan masyarakat akibat perbuatan kalian. Dan juga negara ini sangat dipandang rendah oleh para dunia luar karena banyaknya angka kemiskinan di negara ini dan juga tingginya angka koruptor, para koruptor, kejahatan di negara ini. Maka bangsa lain memandang sebelah mata, dan oleh karena ketertinggalan negara ini dibandingkan negara-negara maju membuat negara ini dipandang sebelah mata oleh negara atau bangsa lain akibat kemiskinan dan juga kualitas yang menurun tersebut. Tentu berpotensi untuk meningkatkan tingkat kematian, tingginya tingkat kematian yang disebabkan oleh kualitas hidup, tentu sakit mati dan juga kriminalitas oleh karena kemiskinan tersebut. Berdampak juga tingginya tingkat kematian di negeri ini. Hai para koruptor, bertanggung jawablah atas kematian daripada rakyat manusia sesamamu dengan jumlah yang besar tersebut, oleh karena nafsumu, oleh karena kepentingan pribadimu. Kamu korbankan nyawa daripada banyak rakyat di Indonesia ini. Kamu korbankan harga diri daripada negara ini sehingga menjadi tertinggal. Kamu korbankan masyarakat Indonesia ini menjadi tingkat pendidikannya cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kamu korbankan kualitas dari kehidupan daripada bangsa ini menjadi rendah oleh karena tingkahmu dengan nafsu pribadimu sendiri. Kamu korbankan kualitas kehidupan daripada masyarakat banyak karena lingkungan kamu rusak untuk kepentingan nafsumu sesaat itu. Ingatlah, walau kamu tidak tersentuh dengan kuasamu itu, karena dengan kuasamu yang cukup besar tersebut dan juga kuasamu dalam hal perekonomian dan juga kuasamu karena engkau memiliki modal besar. Sadar bahwa rakyat kecil, rakyat miskin tidak akan mampu untuk menghadapimu. Namun ingatlah, rakyat kecil, rakyat miskin daripada republik ini, daripada negeri ini masih memiliki Tuhan Allah, pencipta alam semesta ini. Ingatlah para koruptor, ada waktumu nanti akan dihadapkan ke Tuhan Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini. Taubat channel. Taubat channel. Taubat channel. Taubat. Taubat channel just activated since August 15. Taubat previously active in the world of education, professional, journalist, activist, and entrepreneur. But for the past 5 years, 2016 until now, Taubat has consistently voiced and declared the truth in all fields, starting from procurement of government institutions, state management, social, culture, economy, law, and corruption issues. Taubat's writing can be seen in print media, online media, and social media that are commonly. Salam jumpa, saudara. Mempertegas kembali dampak daripada korupsi. Sahabat, koruptor saat ini telah menang banyak. Masyarakat berhasil dibuat untuk tidak lagi care terhadap
koruptor. Kenapa? Karena sudah bosan mendengar berita yang itu-itu saja. Berita-berita koruptor muncul lenyap, timbul lenyap, seolah-olah tak berkesudahan. Stamina masyarakat sudah terkuras, puyeng mendengar berita-berita korupsi, dan sudah dalam tahap pesimis, tidak punya harapan, cuek, ya terserah deh. Korupsi seolah-olah akan berlangsung terus, seolah-olah korupsi tersebut sudah tidak dapat diatasi. Pesimis, tidak peduli, cuek, masa bodoh. Itulah saudara, situasi demikian saudara yang diharapkan oleh para koruptor. Para koruptor dapat berjalan langgeng menjalankan aksi-aksinya tanpa ada teriakan kebisingan, protes daripada masyarakat. Itulah yang diharapkan para koruptor, dan terlihat sudah berhasil diciptakan oleh para koruptor tersebut. Hati-hati sahabat, hati-hati saudara. Media pun saat ini gencar di awal memberitakannya. Selanjutnya kita tidak tahu seperti apa. Demikian selanjutnya berulang-ulang, gencar di awal kemudian hilang, gencar di awal hilang, membuat masyarakat letih, seolah tidak ada ujung, seolah tidak ada penyelesaian, sehingga masa bodoh. Keunggulan kedua koruptor, masyarakat saat ini sudah berhasil dimiskinkan dengan aksi-aksi korupsi tersebut, sehingga masyarakatnya selain sudah masa bodoh, masyarakatnya pun banyak yang jatuh miskin, keterbelakangan dalam pendidikan, sehingga mereka kurang memahami apa yang terjadi di negara ini, yang tentu itu yang diharapkan oleh para koruptor tersebut. Kondisi-kondisi seperti itu yang diharapkan agar mereka tetap langgeng. Nah, mereka hati nuraninya sudah tidak ada saudara, hatinya sudah hilang, sudah tidak peduli. Yang penting dia bisa menikmati, memuaskan nafsu besar yang ada pada diri para koruptor tersebut. Kemenangan selanjutnya adalah para koruptor sudah berhasil mengikat, membelenggu para pejabat, para petinggi negara ini, terkunci oleh akal bulus jeratan daripada si para koruptor tersebut yang telah memasuki seluruh jaringan-jaringan yang ada di negara ini, di lembaga, di penguasa ekonomi, di segala bidang telah disusupin, dan membuat para petinggi-petinggi negara kita ini, para pemangku kepentingan negara ini, para penguasa negara ini terbelenggu, terjerat oleh jebakan-jebakan daripada si koruptor tersebut. Kemenangan koruptor selanjutnya adalah mereka telah mampu mempertunjukkan ke masyarakat bahwa atas perbuatan mereka yang seharusnya dihukum berat, namun apa yang kita bisa lihat di media massa, kadang para koruptor dengan cengengesan dada-dada melambaikan tangan kepada para pemirsa yang ada di televisi atau ke media. Atau banyak kasus yang kita temukan dengan membangun penjara untuk tempat pribadinya sangat nyaman,
keluar untuk menikmati. Ada yang melakukan perjalanan, ada yang tampil tempat-tempat umum yang seharusnya tidak dapat dilakukan oleh koruptor tersebut. Para koruptor telah berhasil mempertontonkan hasil korupsinya dan seolah-olah menunjukkan ke masyarakat bahwa jalan dengan cara korupsilah agar bisa menikmati hidup ini. Paradigma demikian sudah berhasil ditularkan mempengaruhi masyarakat dan juga para pemangku kepentingan di negara ini, sehingga mudah terjerat, mudah terperangkap oleh jeratan-jeratan dan perangkap-perangkap yang mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah masyarakat telah mampu dibius bahwa korupsi tersebut seolah-olah tidak membawa dampak besar terhadap kehidupan daripada rakyat banyak dan juga merosotnya sebuah sendi-sendi kehidupan dan segala bidang yang ada di negara ini. Banyak hal-hal yang telah merusak mental, merusak jiwa daripada masyarakat, dan hal ini telah menunjukkan keberhasilan daripada si koruptor tersebut melanjutkan upaya daripada rencana pada si koruptor dalam menjalankan praktek-praktek korupsi di negara ini. Dalam perang, mental sangat menentukan faktor kalah menang daripada suatu pertempuran. Para koruptor telah berhasil merusak mental daripada masyarakat. Para koruptor sudah tersenyum lebar melihat masyarakat dalam posisi sudah tidak peduli, tingkat pengetahuannya rendah atau tingkat pendidikan daripada masyarakat kurang memuaskan. Dan sampai hati menyampaikan adalah masyarakatnya banyak yang bodoh, ada yang menyebutkan dungu bodoh. Tapi mohon maaf saudara, saya tidak akan menggunakan istilah itu ya. Masyarakat yang tingkat pendidikannya tidak maksimal, kurang maksimal, tingkat pendidikan yang kurang maksimal, sehingga keinginan atau pengetahuan terhadap apa yang terjadi di negara ini kurang proaktif atau kurang peduli. Disi demikianlah yang diharapkan oleh para koruptor, agar mereka dengan mudah melanjutkan aksi-aksi korupsi yang masih membara di hati, pikiran, nafsu daripada para koruptor tersebut. Sahabat, bila itu dibiarkan, maka korupsi akan semakin menggurita, akan semakin berkekuatan besar, sementara masyarakat semakin lemah, semangatnya semakin kendor. Apa yang terjadi saudara, maka akan sulit keluar dari permasalahan ini. Kekalahan semakin besar dan akan menjadi suatu saat menjadi kekalahan permanen. Sahabat, jangan sampai terjadi kekalahan permanen sehingga susah untuk bangkit dan berlangsung lama, dan pada akhirnya apa yang dialamin pada sebelum 1945 terjajah akan kembali terjadi di negeri ini dan dialamin oleh seluruh rakyat ini. Agar hal ini tidak terjadi, topat di sini walau sendiri tapi mudah-mudahan bangkit, timbul saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang sadar untuk menyuarakan, memberi semangat, menyemangati jiwa mental daripada sahabat-sahabat semua. Topat
berupaya untuk menyemangatin kembali dengan bersuara melalui YouTube ini. Topik kali ini untuk memberikan masukan, memberikan pandangan agar masyarakat paham kembali, sadar seberapa besar impact daripada dampak daripada korupsi yang dilakukan oleh para koruptor tersebut. Dampaknya, sahabat, cukup besar, berdampak ke segala bidang, ekonomi, hukum, lingkungan, politik, segala bidang yang ada di masyarakat, banyak yang ada di negara ini, sahabat. Pertama, di bidang ekonomi. Pertama, penurunan produktivitas dengan korupsi yang terjadi di banyak bidang. Katakan di bidang pendidikan, tentu mengurangi mutu daripada pendidikan tersebut, sehingga tingkat pendidikan dari masyarakatnya adalah menurun, dan efeknya kemudian adalah keahlian daripada si masyarakat tersebut kurang memadai, yang tentu berujung terhadap produktivitas daripada si masyarakat kita tersebut menurun. Yang kedua, pendapatan pajak turun. Sumber terbesar dalam membiayain pembangunan bangsa ini sumber dari pajak. Namun karena para ulah si koruptor tersebut, sehingga pajak banyak yang menguap, dan juga pada praktek-praktek bisnis yang tidak terdeteksi atau tidak tercover oleh pemerintah, sehingga pajaknya menguap. Dan selain menguap, banyak juga yang melakukan rekayasa agar pembayaran pajaknya rendah. Ada salah satu pejabat dari KPK, dalam hal ini Basaria Panjaitan, pernah mengungkapkan bahwa pendapatan negara itu menguap setengah. Artinya bila pendapatan satu tahun 2.000 triliun, berarti yang menguap adalah 2.000 triliun. Sungguh besar, saudara. Sama penerimaan APBN dengan besarnya yang menguap atau hilang di luar sana. Sama dana atau pendapatan yang masuk ke negara ini dengan jumlah yang menguap di luar sana. Hutang negara yang sudah mencapai hampir 7.000 triliun, yang oleh banyak ahli ekonomi dan juga tokoh-tokoh yang nanti katanya bisa sampai ke 10.000 triliun, mungkin bahkan lebih. Hal ini bisa terjadi bila ekonomi belum menimbulkan pertumbuhan yang signifikan, sementara pengeluaran negara tidak bisa dihindarin. Tentu apa yang terjadi, menambah hutang. Bila pendapatan yang tadinya 2.000 triliun tersebut tidak menguap menuhin anggaran belanja negara ini, dan hutang tidak perlu ada, namun karena korupsi, dana-dana yang disalurkan tersebut banyak yang dikorupsi, kekurangan pendanaan dipenuhin dengan menambah hutang. Selanjutnya, saudara, investasi turun. Salah satu faktor yang diharapkan tentu untuk dapat mempercepat pembangunan di Indonesia ini adalah dana daripada investor negara-negara besar, negara-negara maju. Namun kurang nyamanan berinvestasi di negara ini karena maraknya korupsi di perizinan, korupsi di segala bidang, menimbulkan keengganan dari investor tersebut untuk meneruskan usahanya di negeri ini, atau investor baru menanamkan atau berusaha di negeri ini. Kualitas barang dan jasa rendah karena dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan proses tender hampir 20% bahkan lebih, tentu dampaknya adalah kualitas daripada barang-barang yang diserahkan atau barang-barang yang didapatkan oleh bangsa ini, oleh negara ini, oleh lembaga-lembaga, jauh daripada kualitas dan standar yang seharusnya, yang sepatutnya, karena sudah dikorupsi. Baru ini kita membahas KTP, iktp. Tentu
kualitas daripada IKTP yang didapatkan negara ini jauh dari kualitas yang seharusnya, jauh dari IKTP yang tentu bisa diberdayakan di era digitalisasi dan era online saat ini. Selanjutnya adalah menambah transaksi, menambah beban transaksi ekonomi. Karena apa yang dialami oleh pelaku bisnis di negara ini adalah dengan adanya pungli-pungli dalam perizinan, dalam sertifikasi, dalam proses bisnis tersebut, banyak tambahan-tambahan biaya yang masuk ke kantong-kantong individu, pihak atau aparatur negara ini, yang tentu bagi pengusaha itu adalah menjadi beban yang ditimpakan ke barang tersebut, yang berakibat barang tersebut menjadi mahal. Pada akhirnya yang menderita atau yang menerima dampak daripada pungli-pungli tersebut adalah rakyat. Selanjutnya adalah ketimpangan pendapatan. Di negeri ini sahabat cukup timpang, jauh gap antara sama masyarakat atau sekelompok masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, kelompok masyarakat yang lainnya, karena yang satu melakukan korupsi, yang satu tidak melakukan korupsi, maka perbedaan pendapatannya, kerukurannya cukup menonjol, dan ini sahabat yang merusak mental, merusak jiwa perilaku daripada masyarakat yang ada di negeri kita ini. Meningkatkan kemiskinan, tentu sudah pasti sahabat, tadinya bahwa barang-barang yang akan digunakan untuk pengembangan perekonomian daripada masyarakat tersebut dikorupsi oleh para koruptor, katakan di bidang pertanian, dengan bantuan-bantuan peralatan, bantuan-bantuan untuk bibit, bantuan-bantuan bibit unggul, bantuan dalam perikanan, bantuan dalam peningkatan kualitas daripada masyarakatnya. Apa yang terjadi, program-program tersebut, dana-dana tersebut dikorup, ditilap, dicuri, diambil saudara, sehingga tidak sampai kepada masyarakat, tidak sampai atau sampai kepada masyarakat, namun sudah terpotong, sudah terkurangin oleh pada si koruptor tersebut, sehingga apa yang terjadi, program-program tersebut tidak sampai atau berkurang daripada yang sudah dianggarkan, yang tadinya ditujukan adalah untuk meningkatkan produktivitas atau meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan hasil perikanan, meningkatkan hasil perkebunan, meningkatkan hasil kehutanan, namun dikorup, diambil oleh para koruptor yang punya nafsu besar tersebut tanpa peduli nyawa atau kesejahteraan sesamanya. Sahabat, perhatikan layar kecil ini, bahwa kasus-kasus korupsi dalam hal pertanian sahabat ini banyak, yaitu para pejabat yang berkolaborasi atau oknum pejabat yang ada di kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga, contohnya korupsi alat-alat pertanian, alat-alat pembibitan atau bantuan-bantuan bibit atau bantuan-bantuan pengembangan daripada petani, bantuan-bantuan atau pengembangan daripada para nelayan, yang seperti yang ada di layar ini. Kasus-kasus masih cukup semarak saudara. Tentu ini semua mengakibatkan dampak langsung terhadap ke-9 poin dampak di bidang ekonomi akibat perbuatan saudara. Hai para koruptor, sadar saudara, akibat perbuatan itu dampak ke ekonomi sebegitu besarnya, sebegitu dahsyatnya kepada sesamamu masyarakat, banyak masyarakat Indonesia. Kita lanjut sahabat ke bidang pemerintah. Apa yang terjadi saudara? 4 poin Tobat mau sampaikan di sini, mungkin tidak terbatas dengan ke-4 poin tersebut, masih banyak poin yang lain. Pertama adalah etika sosial yang mati. Etika sosial yang mati akibat daripada perilaku korupsi
tersebut, para koruptor baik dari lingkungan oknum daripada oknum yang ada di pemerintahan tersebut dan juga pelaku korupsi yang berkolaborasi dengan oknum yang ada di pemerintahan tersebut sudah tidak memperhatikan etika kehidupan, etika atau ajaran-ajaran daripada agama yang dianutnya. Apa yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana agar dia dapat berhasil mewujudkan daripada aksinya, tujuannya untuk melakukan kegiatan korupsi tersebut tanpa memperdulikan etika dan menyakitin sesamanya pun sudah tidak peduli, menyakitin saudaranya pun sudah tidak peduli apabila ada yang menghalangin atau mempersulit atau menghambat daripada kelancaran daripada kegiatan korupsinya. Birokrasi kedua, birokrasi tidak efisien. Birokrasi tidak efisien. Tentu sahabat, apabila sudah ada oknum daripada aparatur negara yang ada di satu lembaga, tentu agar berhasil operasi atau rencana korupsi yang sudah dicanangkan, sudah direncanakan, tentu sudah tidak akan melalui proses birokrasi yang sepatutnya. Sudah banyak yang melanggar atau berputar-putar atau berhindar atau apapun akan terjadi demi untuk keberhasilan daripada atau keamanan atau tidak terdeteksinya korupsi tersebut. Hal ini tentu sudah membuat terganggu ritme sistem yang ada di birokrasi tersebut sehingga dapat dikatakan birokrasi tidak efisien. Ketiga sahabat, hilangnya fungsi pemerintah. Kita pahami fungsi pemerintah tentu adalah memberi pelayanan publik kepada masyarakatnya. Namun apa yang terjadi dengan adanya objek korupsi tersebut, tentu pelayanan bukan lagi untuk publik, pelayanan bukan lagi untuk masyarakat banyak, namun untuk menutupin, mengamankan daripada operasi korupsi tersebut agar lancar, aman, terkendali. Tentu fungsi yang seharusnya dilakukan oleh oknum aparatur negara tersebut sudah melenceng daripada fungsi yang seharusnya dilakukan oleh si oknum daripada aparatur negara tersebut. Kedaulatan rakyat hancur, Sahabat, kembali ke Undang-Undang Dasar bahwa kekuasaan negara ini adalah dipegang oleh rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi daripada negara ini. Namun hal tersebut sahabat akan terabaikan bahwa kedaulatan rakyat tersebut hancur, ketatanegaraan, ketatamasyarakatan rusak, dihancurkan oleh perilaku korupsi oleh si koruptor tersebut. Kedaulatan rakyat hancur sahabat. Ada 3 bidang lagi, yaitu bidang hukum, politik, dan lingkungan hidup daripada si masyarakat tersebut. Jadi saya sudahin dampaknya terhadap perekonomian, dan untuk sesi berikutnya kita akan lanjutkan ke topik yang 3 lagi, yaitu bidang hukum, bidang politik, dan lingkungan hidup. Salam jumpa, nantikan sahabat dampak daripada korupsi ini ke bidang yang lainnya setelah kita bahas pada kesempatan ini bidang ekonomi. Selamat jumpa sahabat.